Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, serta anak-anakku yang tercinta yang masih bertahan walaupun mulai larut malam. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, karena berkaitan dengan kelahiran, berarti berkaitan dengan hari, bulan, karena sebenar-benarnya kita di alam semesta ini merupakan perjalanan hayat. Kita kenal jumlah bulan ada 12, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal atau dikenal dengan bulan Maulud, Rabiul Akhir atau kita kenal dengan Ba'dal Maulud, dilanjutkan dengan Jum'atil Awal, Jum'atil Akhir, Rajab, Sa'ban atau bulan Arwah, Ramadan atau puasa, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah atau bulan besar. Jadi Nabi Muhammad itu tidak akan lahir sebenarnya kalau tidak ada orang pertama. Maka tentang Adam, tentang percakapan Adam yang akan dijadikan khalifah di bumi, yaitu pada bulan Muharram atau dikenal dengan bulan Suro, Asyura. Disitulah berlakunya sunatullah. Karena aku jadikan alam semesta ini berpasang-pasang. Maka diawali bulan Muharram. Ini percakapan tentang akan dijadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Tentunya skenario ini harus kita perhatikan. Karena ada sebab, pasti ada akibat. Sebabnya akan dijadikan khalifah di bumi, namanya aja pemimpin. Maka ada yang tidak senang. Yang tidak senang karena dia tahu kalau dijadikan khalifah di bumi nanti, anak cucu Adam itu suka membanjiri darah, artinya suka berkelahi. Tapi karena mau menggolkan tetap menjadi khalifah di bumi, dari yang hidup sebenarnya betapun ikam yang kada suka, aku mau betapun alam-alam yang ku jadikan ini nama-namanya apa?
Ternyata tidak ada yang menjawab kalau kada tahu. Kalau ikam kada tahu, bertakonlah sama Adam. Ternyata dijawab Adam dengan sempurna. Inilah sebab akibat pertama sebenarnya. Karena yang tidak setuju tidak bisa menjawab, kamu sujud sama Adam, tidak mau sujud karena ada embel-embel. Adam dijadikan daripada tanah, sedangkan aku dijadikan daripada api. Aku lebih mulia pada aku. Oleh karena itu kejadian pada bulan Muharram yang dikenal dengan bulan Asyura, karena ingin melecehkan daripada yang tidak sepatutnya disujuti, masuk pada bulan Safar. Padahal sudah diingatkan, Adam dan Hawa, janganlah engkau mendekati daripada pohon kulbi, atau dinamakan juga buahnya buah kulbi. Jangan engkau dekati. Karena yang tidak setuju ini menginginkan turun derajatnya, maka disitulah seolah-olah sebagai penasihat yang luar biasa. Kada ada yang mendekati. Akhirnya harusnya hilang, tetap mendekati atau mau memakan pohon atau buahnya. Seketika penutup auratnya terbuka. Sebenarnya di sini mengandung pengertian, seandainya kita ini Adam Hawa, kalau penutup auratnya terbuka, apa jadinya? Jadi siapa yang menghendaki turunnya aurat itu juga? Penutup aurat. Kata lain juga sebenarnya. Skenario. Karena bisikan tadi benar-benar masuk di dalam jiwanya Adam. Akhirnya pada bulan Safar pun berlanjut, diturunkan daripada aurat atau penutup aurat. Maka masuk bulan Rabiul Awal. Menurut sumber tanggal 3, karena diturunkan, konon diturunkan dari surga ke dunia, menjelmalah sebagai seorang manusia. Jadi Adam dan Hawa itu adalah orang yang menjelma. Sedangkan seluruh anak cucunya berkembang biak melewati kelahiran. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, Muhammad bin Abdullah lahir ke dunia. Mun
daripada lamanya di dalam kandungan, penanaman benih dari ayah ke dalam rahim ibu. Di kalimat Rabiul awalnya harus dimengerti benar. Rob awal. Jadi yang bercongkong ini sebenarnya siapa juga? Allahu unhidatik, ditanamkan di dalam rahim tikullah, ghaibullah di dalam rahim 9 bulan sebulan. Begitu lahir, ghaibul ghaib. Jadi Jumadil awal ini awal pembenihan, bibit diturun, dimasukkan di dalam lubang yang dinamakan lubang rahim, supaya tahu nanti kalau naik haji. Sembilan bulan 10 hari lahir ke dunia. Jumadil awal tanam, Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban, Wasa, Syawal, bulan Fitrah kan. Tanggal 30 Syawal turunnya Nur Muhammad masuk kandungan ibu pada 30 Syawal, 5 bulan. Dari Syawal ke Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, 9 bulan. Maulud tanggal 12 dan 9 bulan 10 hari lahirlah seorang bayi yang bernama Muhammad. Pun paham di buku itu Muhammad. Mim ha mim dal. Jadi dilihat dari kalimat Rabiul awal. Maka Adam itu sesungguhnya adalah nama diri daripada jad wajibal wujud. Ini kita alam besar dalam tataran fisika dinamakan makrokosmos, alam kecil dalam tataran ilmu dinamakan mikrokosmos. Kosmos mikro kecil, kosmos alam kecil. Di buku di situ di metafisika supaya kenal yang sebenarnya ma'rifatullah itu yang kayak apa sebenarnya. Harus tahu kejadian tentang alam semesta. Dulu sebelum ada planet-planet ini masih kosong, belum ada sebutan. Namanya aja belum ada sebutan. Maka ngarannya rahasia. Pada saat itu timbullah cahaya yang luar biasa, cahaya putih yang tidak tahu asal usul. Kalau ditanya Tuhan itu siapa yang menciptakan, tidak tahu asal usul, maka dikenal dengan tiada permulaan, tiada berkesudahan. Itu sifatnya. Yang ada permulaan, ada kesudahan, berarti barang baharu.
begitu cahaya, maka dikenal dalam teori, dalam bahasa Inggrisnya white hole, lubang besar putih yang luar biasa. Sebelum terjadi ledakan beberapa detik, duar. Kejadian alam besar pun sebenarnya setiap hari, apalagi pada musim hujan, sebelum menggerakkan jet, maka timbul dar, tanda ada. Timbullah api yang kelihatan. Kemudian angin, air, tanah. Maka anasarnya Adam karena mikrokosmos, esensi daripada zat wajibal wujud, dan susun api, angin, air, tanah. Dalam bahasa tauhid, la ilaha illa Allah. Maka alif, lam awal, lam akhir, hak, itu benar-benar nama kebesaran daripada zat wajibal wujud. Maka bulannya dikenal dengan Rabbiul Awal. Contoh, karena Adam hidup menjilmat. Beda dengan Muhammad bin Abdullah, lahir dari lubang rahim. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ke Mekah barangkali bingung ini, Baitullah, di rumah tua ini siapa sebenarnya penghuninya dulu. Karena sebenar-benarnya kuburan Adam itu adalah di Baitullah. Jadi rukun Islam yang kelima mewajibkan umat Islam seumur hidup sekali bagi yang mampu menunaikan ibadah haji, biar tahu asal diri. Kalau tidak ada Adam, kita pun tidak ada juga. Tidak tahu cucu keberapa ini, cucu pangkat keberapa sudah bermiliar-miliar. Maka kalau tawaf, usahakan mencium Hajar Aswad. Itulah gambaran daripada lubang rahim Hawa. Maka seluruh yang bertawaf di situ tiada lain adalah anak cucu Adam. Alangkah sedihnya kalau bertawaf tidak takut. 7 kali bertawaf. Yang membawa jasad dari tanah air ke Mekah itu tiada lain adalah sifat 7. Sifat Tuhan yang disandarkan pada diri mim ha mim dal. Jadi sebenarnya adalah ziarah pada penenian kita yang pertama. Ini mau reuni seluruh dunia ini saja. Tanggal 3 menjelma, yang lahir tanggal 12 melewati lubang rahim Muhammad bin Abdullah.
seluruh berhala yang mengelilingi Baitullah pada saat itu, serta berhala-berhala yang ada di Bukit Safa dan Marwah, seluruhnya hancur. Kekuatan mana? Maka kamu tahu Adam berarti tahu tentang diri yang sebenarnya. Masadahnya la ilaha illallah Ahmad kalamullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 9 bulan 10 hari keluar dari lubang rahim, ditinjau dari ilmu hakikat. Tiada lain yang lahir di Muhammadun tadi, tiada lain adalah Ahmad juga. Jadi Ahmad itu orangnya. Dicariin tidak ada, tapi ada. Qudrat iradat ilmu, qudrat kuasa akal namanya, iradat kehendak, pikiran namanya, ilmu tahu. Inilah yang dinamakan ngarannya Jibril, Mikail, Israfil. Atau dikenal dengan malaikat yang dekat dengan Ars. Maksud Ars itu adalah rahasia Ahmad. Jadi yang lahir tiada lain, hakikatnya adalah Ahmad juga. Karena tanggal 12 Rabiul Awal tadi yang kita kenal adalah Nabi kita terakhir yang nantinya bergelar SAW, karena Nabi-Nabi sebelumnya bergelar AS alaihi salam, tapi Nabi kita bergelar sallallahu alaihi wasallam, yang membawakan akhlakul karimah. Sebenarnya Nur Muhammad itu yang menghancurkan berhala. Seluruh benda yang kerasnya bagaimanapun juga, kalau kena sinar hancur. Dulu membelah berlian, mau barangkali dengan pahat yang sangat tajam. Sekarang dengan sinar infrared, sinar inframerah, terbelah dan cahaya. Teknologi kedokteran membelah tidak dengan pakai pisau, tapi dengan infrared, sinar inframerah. Tidak terasa, tidak. Pisaunya dengan yang tajam tidak pakai pisau, tapi pakai sinar. Maka zaman sekarang zaman nur. Jadi kalau awal sebenarnya yang benar-benar bertahu itu si Ahmad. Sadarnya la ilaha illallah Ahmad kalamullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua di Nur Muhammad. Ini pelajaran sudah masuk ke dalam ini, bagus saja. Alif awaludin ma'rifatullah. Awal agama makrifat itu lenyap.
Yang ada hanya alif, lam awal, lam akhir, ha. Lam kedua, lam awal, alif, lam awal, lau wujudan illallah. Tiada lain yang mewujud, baik itu makrokosmos maupun mikrokosmos, itu menunjukkan eksistensi atau keberadaan daripada yang maha hidup itu sendiri, yaitu yang mengarang alif, lam awal, lam akhir. Lam akhir yang namanya barang baharu itu sifatnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya sama sekali kecuali daya yang maha hidup sendiri. Hak wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir. Sebenar-benar dia yang menghidupkan dan dia juga yang mematikan. Paham dari sifat tujuh tadi? Selama sifat tujuh masih tersandar di dalam jasad, maka hidup bisa kemana-kemana. Tapi mau tidak ada orangnya lagi, mati namanya. Maka hukumnya mati itu la haula wala quwata illa billah. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia juga yang dahir, nyata. Dia juga yang batin. Dekat. Tadi sudah disinggung saudara saya Pak Haji. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia beserta engkau di mana engkau berada. Karena berkaitan dengan insan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saking dekatnya, lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Harus belajar sifat tujuh tahu. Akal, pikir, ilmu itu orangnya Ahmad. Dibangun 7 petala langit dan 7 petala bumi. 7 mun paham. Telinga 2, hakikatnya 1 pendengaran. Mata 2, hakikatnya 1 penglihatan. Lubang hidung 2, hakikatnya 1 penciuman. Muntung tunggal 1 penglihatan. 4, 7, tapi hakikatnya 4. Maka kursi tempat duduk daripada si raja tadi, karena rajanya itu akal, pikir, ilmu, maka itu tempat duduk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca Iqra, alif qaf ra, Iqra. Sesungguhnya kolam itu apa? Tuhan mengajarkan baca tulis melewati perantaraan kolam, yaitu akal. Itu rajanya akal itu. Kodrat kuasa.
semakin takut. Ya Allah Ta'ala mau melihat aku, lihatlah kelakuan Muhammad, itu kelakuanku. Dekat, di mana kamu menghadap, di situ wajahnya. Dia lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Dia beserta engkau di mana engkau berada, dekat. Ini berkaitan dengan ibu-ibu surat An-Nisa. Dari diri yang mulia. Hai sekalian manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang menciptakan dari diri yang tunggal, yang esa. Ini harus diteliti, mau ditarik ke awal siapa sebenarnya juga. Maka Rabiul Awal menjelma. Nur Muhammad pun juga melewati Muhammad bin Abdullah, nyata juga. Semakin takut sebenarnya Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu ahad, tunggal. Berkaitan dengan surat An-Nisa tadi. Sekalian manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang menciptakan dari diri yang esa, kemudian menjadikan istri daripadanya, lalu menjadikan laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah dengan atas namanya engkau saling meminta, artinya tolong menolong, dan jagalah silaturahmi. Kalimat silaturahmi ini jangan sampai kita terpisah dari kalimat silaturahmi, dan jagalah silaturahmi, sesungguhnya dia maha memelihara, karena menjaga dan maha mengetahui apa yang kita perbuat, karena dekat. Kalau sudah tahu sifat 7 gimana? Tidak tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Tergelitik sedikit. Engkau katakan, tidak katakan, aku tahu. Karena aku lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Dulu Bapak Ibu sekalian, kalau saya dengan orang berani, tapi setelah tahu yang hidup itu aku, ya Allah Ta'ala, takut saya. Dulu takut sama orang mati. Kebalik sekarang, takut sama orang yang hidup. Maka sebenarnya hablum minallah itu paralel, sejajar dengan hablum minallah. Tidak sempurna atau tidak sah hablum minanasnya, sesungguhnya tidak sah hablum minallah. Nah, talinya putus, silaturahim, maka Rahman Rahim, kasih itu Tuhan, sayang itu hamba. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah sempat bergantung. 7 sifat Tuhan itu gantungan daripada sejajar. Lam yalid wa lam yulad, tiada beranak dan tiada diperanakan. Sifat yang 7 itu tidak seperti barang baharu yang diperanakan, karena kadim, kekal sifat. Maka yang zahir, yang nyata ini ada batasnya, waktunya pasti jiun. Lam yalid wa lam yulad, tiada beranak dan tiada diperanakan. Wa lam yakul lahu
tiada yang menyerupai dengan dia, tunggal. Maka seluruh semesta sekalian alam itu ada dalam genggaman. Walaupun Bapak Ibu berdiam, itu yang di dalam kata-kata itu tahu dia kalau pakai sifat, disandarkan sifat. Oleh karena yang berkaitan dengan akhlak, karena akhlak itu definisinya perbuatan yang dilakukan secara spontan, yang tidak dipikir lebih dahulu, itu namanya akhlak. Yang spontan itu akhlak. Kalau diri kita ini dihadapkan dengan sebanyak orang yang demikian mengatakan akhlak kita baik, maka baiklah akhlak kita. Tapi kalau mengatakan akhlaknya rusak, rusaklah kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Waktu Nabi Isra Mi'raj mau ketemu Tuhan sampai Sidratul Muntaha, mana Tuhan? Pada ada alam barzah. Mau mengatakan hukum sebab akibat, barangkali aku ini Tuhan juga. Kekhilafan atau fasik atau batil, aku ada suaranya. Tapi mau dipilih frekuensi suaranya. Tadi suara kunjungan yang mendengarkan aku juga. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya sama sekali. Aku sifatnya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari. Maha suci, yang dimaksud ini apa? Kita berzikir subhanallah, 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 sifat 7 itu sebenarnya. Hati-hati, jangan digunakan macam-macam, itu orangnya baik. Kalau digunakan macam-macam meleset, hancurlah. Yang memperjalankan sampai syarat keempat, dia adalah sifatnya juga. Yang dengar, yang berkata, ahad tunggal itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia beserta engkau di mana engkau berada. Allahu Akbar. Ketika Rasulullah umur 6 tahun sudah mendapatkan awaludin ma'rifatullah. Waktu beliau menggembala kambing, asing melihatin kambing, keluar masuk nafas kambing, pada saat itu barangkali Tuhan ini kayak nafas kambing ini, keluar masuk ada namun tiada namun ada. Si kolam berkata, kambing itu sifat binatang. Alangkah hebatnya sifat yang menciptakan semesta sekalian alam termasuk diriku. Jadi apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Belum tahu. Allah Maha Besar. Setelah sampai Sidratul Muntaha tidak ketemu, mengenal diri yang sebenarnya,
sifat Tuhan, setidak-tidaknya dua sifat yang dibukakan, sama dan basar. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, setiap melewati kuburan api itu lihat, yang konon bahan bakarnya adalah batu dan tulang belulang manusia. Api. Yang keras-kerasnya jatuhnya api. Kadang mau tunduk. Maka diajarkan sejak penenean kita Ibrahim alaihissalam, sujud. Besertalah engkau dengan orang-orang yang rukuk dan sujud. Rukuk. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu tauhidnya, daripada menyembah berhala, lebih baik menyembah yang menciptakan semesta sekalian. Masih menyembah, digeser daripada menyembah berhala yang tidak punya apa-apa. Lebih baik menyembah yang menciptakan semesta sekalian. Sampai ke Nabi kita. Karena begitu lahir, seluruh berhala yang mengelilingi Baitullah seluruhnya hancur. Yang ada di Bukit Safa dan Marwa juga hancur. Tanda inilah yang harus dihancurkan, karena kaum musyrikin itu menyembah berhala. Boleh lagi menyembah berhala lagi, dihancurkan pada saat itu. Maka Nabi kita sembahyang sampai bengkak kakinya, sembahyang dulu sampai Masjidil Aqsa, sembahyang 2 rakaat. Tapi setelah sampai Sidratul Muntaha, mana yang disembah tadi? Kok tidak ada? Ternyata dia beserta engkau di mana engkau berada. Ketika beliau umur 25 tahun, ketika munajat dan tanda-tanda kenabian, disitulah didapatkan syahadat beliau yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum paham, dari Allah Maha Besar, kemudian syahadat masih, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ternyata setelah sampai syarat Sidratul Muntaha, begitu mendengar aku, tapi mendetail frekuensinya saja, suara yang mendengar. Pantas saja dia beserta engkau di mana engkau berada. Maka hijrah sahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alif besarnya tunggal, asa itu kosong. Ada namun tiada. Yang ada hanya namanya. Alif, lam awal, lam akhir, Allah. Hu beserta. Memang itu orang. Hu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berlindung di Nur Muhammad. Sesungguhnya Nur Muhammad itu utusan Allah. Karena syirik lagi. Kalau kita masih memakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba pian bertakun sama Nabi Muhammad. Kayak babian bersyahadat Nabi Muhammad. Kalau masih aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah,